Teguh Golden Race, saya Hilbram Dunar. Kita langsung lihat apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio. Ini dia. Anda baru saja diberhentikan dari pekerjaan tanpa tabungan tapi banyak kewajiban. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, B, atau C? Dan hasil pollingnya adalah yang memilih A sebesar 4%, yang memilih B 72%, yang memilih C mencari bantuan 24%. Kita berikan tepuk tangan. Superstar. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Anda juga bisa membantu mengisi poll di web kita di www.mtgwpoll.com. Sertakan jawaban Anda, di sana ada pilihan banyak tentang poll MTGW. Yuk kita lihat ke yang pertama, yang menjual segala sesuatu. Termasuk dia lihat temannya bilang, ini tengkorakmu bagus. Gitu. Siapa yang memilih A? Terima kasih. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Pak. Salam super. Salam super Bapak. Saya memilih menjual apapun yang ada, artinya di sini adalah menjual kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut Pak Mario. Jadi kemampuan yang saya miliki untuk saya pergunakan untuk tambah-tambah kewajiban-kewajiban tersebut. Yang kurang-kurang, ya. Betul. Super. Yuk kita berikan tepuk tangan. Jadi yang dimaksud dengan apapun adalah justru yang mungkin belum Anda jual waktu uang masih ada. Yaitu kemampuan. Ya. Jadi banyak orang tidak menjual yang bisa dilakukannya selama ada uang. Berarti betul, the power of kepepet itu bagus. Nah berarti Anda menjual apapun yang ada dan baru terpikir sekarang bisa dijual karena sebelumnya santai. Itu sebabnya anak orang kaya sulit mendamaikan diri dan berhasil kalau sempat jatuh sebelum dia siap. Karena banyak orang kaya tidak mewariskan sikap yang menjadikannya kaya kepada anaknya. Anak orang kaya itu filsafatnya untuk kaya selama bisa pinjam jangan beli. Coba itu cepat kaya, pinjam dong, tidak usah beli, itu cepat kaya. Oke? Nah anak-anaknya selama bisa pinjam pun beli. Lihat? So, itu yang nomor satu. Menjual apapun. Bagus Pak jawabannya. Yang kedua, melakukan apapun yang menghasilkan uang. Siapa yang memilih? Mas Hilbram pilihkan. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super Bapak. Jawaban saya pilih A karena saya yakin Tuhan, jawaban saya milih B karena saya yakin Tuhan itu maha kaya. Jadi saya tetap optimis untuk melakukan sesuatu agar memperoleh uang. Nanti dulu, kalau alasannya Tuhan maha kaya, kenapa tidak dilakukan sebelum kepepet? Berarti bukan itu alasannya. Alasannya kepepet. Iya. Ya, toh Tuhan maha kaya kita sudah tahu. Ar-Razak kita sudah tahu. Ya, Ar-Rahmannya, maha pemurahnya sudah, maha penyayangnya sudah. Tetapi tidak mengambil keuntungan dari sifat pemurah Tuhan sampai kepepet. Nah, waktu kepepet yang Anda lakukan adalah melakukan apapun. Berarti termasuk hal-hal baik yang Anda tunda. Itu loh. Jadi kalau begitu orang kepepet itu diwajibkan melakukan sesuatu yang selama ini ditundanya karena ragu-ragu, siap enggak, atau apa yang buruknya, komentar buruk orang lain. Gitu kan banyak orang begitu tuh. Lalu Anda tidak melakukan karena komentar orang lain. Jadi kalau gitu, kepepet itu proses pembersihan. Sehingga Anda melakukan yang paling penting bagi Anda. Super sekali. C. Siapa itu orangnya? Selamat malam, Pak Mario Teguh. Nama saya Ainul dari Jakarta. Saya ingin menjawab C karena untuk apabila kita sudah diberhentikan, kita akan memikirkan bahwa apa yang harus kewajiban-kewajiban apa yang harus kita pertanggungjawabkan dulu gitu. Jadi kita bukan mencari
uang dulu terlebih dahulu, tetapi kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita yang ada gitu. Nah, kewajiban itu maksudnya yang harus dibayar. Iya, yang harus dibayar. Jadi kan kita mencari bantuan-bantuan yang ada. Jadi untuk membayar itu. Untuk membayar itu dulu. Jadi baru kita setelah itu baru kita mencari uang untuk melamar pekerjaan, melamar pekerjaan lagi. Super, kita berikan tepuk tangan. Itulah indahnya demokrasi. Jadi ibu diterima pendapatnya. Nah sekarang kalau teman-teman ibu sedang sama kepepetnya. Ya itu karena burung terbang berkelompok dengan burung yang mirip-mirip. Nah berarti mirip-mirip kepepetnya. Lalu Anda pinjam dari orang-orang yang juga kepepet. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bantuan. Begini. Saya langsung masukkan kepada kesimpulan anjuran kepada 3 pilihan ini ya. Kita itu menggunakan solusi jangka pendek untuk menyelesaikan masalah jangka panjang. Itu hidup kita itu caranya begitu. Contohnya, sakit karena merokok diobati dengan minum kopi. Jangka panjang sakitnya. Minumnya kopi, batu celup. Siapa namanya itu? Ya itu. Kalau kurang manjur, batunya tambah lama dibesarkan. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, rata-rata kita itu menggunakan solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang. Tuhan tidak bisa letih, tapi Tuhan melihat waktu kita mau habis. Jadi segera dikasih masalah supaya tidak menggunakan solusi jangka pendek. Minta bantuan, solusi jangka pendek. Menjual apapun yang ada. Itu sampai semua mas kawin yang tidak pernah diberikan itu pun jadi disimpan, maksudnya disimpan untuk keadaan genting. Kepepet dijual. Dia bilang ini mas kawin kita jual. Loh belum dikasihkan ke aku. Ya ini kepepet. Gitu. So kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk ambil solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang itu gini. Tidak semua orang suka kekayaan, oke? Tidak suka. Tetapi menuntut presiden membangun negara yang makmur. Gitu toh? Bangunkan jalan tol gitu. Nggak usah kaya, asal jalan tolnya hebat. Nggak usah kaya, asal rumah sakit gratis. Pendidikan gratis, nggak usah kaya. Gitu toh? Nah untuk orang-orang ini, ya udahlah. Sementara karena kita belum tahu rasanya punya uang, belajarlah menjadi orang yang akan dibayar lebih banyak, lebih baik. Kita itu insan ekonomi yang harus tumbuh dalam penghormatan finansial. Ada istilah penghormatan finansial. Penghormatan fisik itu ini loh. Selamat pagi Bapak. Tambah dihormati, selamat pagi Bapak. Tambah lama, tambah kepala. Sampai terus ngesot gitu ya. Itu penghormatan fisik, itu banyak palsunya. Tapi penghormatan finansial itu kepada orang-orang yang mendatangkan keuntungan. Jadi kalau Tuhan mengiming-imingi kita jadilah rahmat bagi sesama, itu Anda supaya dihargai tinggi. Bahkan waktu Anda lewat, batu pun menyampaikan salam. Hanya kita tidak dengar dan tidak mengerti. Tetapi jadilah orang yang bernilai dengan mengetahui bahwa perubahan itu harus dilakukan karena Anda mengerti, bukan karena urgensi. Itu. Syukur sekali Pak Mario. Saya sekarang berikan kesempatan Anda bertanya. Penanya berikutnya. Silakan Pak. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Edi, saya dari Jakarta. Yes, Pak Edi. Pertanyaan saya sudah menyatakan cinta sama seorang gadis. Tapi belum dijawab Pak. Bagaimana caranya untuk membuat dia kepepet agar segera menjawab pernyataan cinta saya Pak? Super Terima kasih sekali. Pak Mario. Waktu Anda nyatakan cinta itu dia dengar. Lu kan bisa nggak dengar. Dan you langsung suudon. Diulangi. Gitu kan. Dinda, Dinda, sini. Gitu. Berikanlah kepada kakandamu ini telinga terbaikmu. Oh, coba. Itu. Nah, lalu katakan cinta. Nah, waktu Anda menyampaikan cinta itu, apakah Anda menunjukkan
potensi untuk membahagiakannya. Karena wanita itu membaca potensi. Wanita itu hanya ABG yang tertarik kepada pria tampan. Wanita setelah mengerti penderitaan hidup tertarik kepada yang mapan. Betul? Iya betul ya. Ya. Ya, saya melihat wajah ibu cerah sekali dengan itu. Jadi Pak, Anda, apakah sekarang Anda melihat diri Anda tampan? Duh Pak, pria itu yang dinilai bukan kenyataannya tapi rasa percaya dirinya. Wanita itu melihat potensi, jadi harus ada potensi itu di dalam diri Anda. Tegaknya badan. Wanita itu melihat lambatnya anggukan. Orang yang potensinya kecil Pak, yang pangkatnya kecil mengangguknya cepat. Perhatikan, iya Pak, iya. Iya toh? Anda batuk pun diatur. Gitu. Wanita itu harus dibantu melihat masa depan. Salah satu cara untuk membuat wanita tertarik. Lakukan sesuatu yang membuatnya mengatakan, wah. Melukis, mematung, membuat sangkar burung sendiri, membuat kolam ikan, bercocok tanam, buat kebun di belakang rumah. Sehingga wanita itu melihat mengatakan, ini saatnya gua bilang, wah. Itu Pak. Jelas ya Pak ya. Anda juga mau bilang wow boleh loh untuk program ini ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Karena orang yang ahli berhemat bisa lupa mencari pendapatan tambahan. Banyak orang tidak tahu menyampaikan dirinya.